Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufun rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tingkatkan, perbanyak rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Nikmat-nikmat yang membuat kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh, ibadah-ibadah kita. Nikmat-nikmat dalam tubuh kita, di luar tubuh kita, kita harus syukuri. Kita harus sadari bahwa semua nikmat itu Allah berikan karena Rahman dan Rahimnya kepada hamba-hambanya. Apabila kita syukuri, maka sudah otomatis Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Menambah kelapangan dada kita, menambah kelapangan hati kita untuk menerima Islam, menerima untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah akan berujung kepada nikmat yang paling tinggi apabila kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nikmat yang tertinggi adalah mendapatkan surga. Di surga baru kita akan mendapatkan nikmat yang tertinggi dan tempat istirahat yang tidak ada capeknya di surga. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat lain. Bersalawat dan salam itu nikmat. Makanya kita kalau sudah menganggap salawat dan salam itu nikmat, kita perbanyak salawat dan salam. Tidak ada beratnya. Hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allah bersalawat 10 kali, ampuni dosa kita, rahmati kita. Apa bukan nikmat itu? Ada enggak nikmat yang lebih hebat dari ampunan dosa dari Allah dan rahmat Allah? Tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad datang 10 kali. Ini janji Allah melalui lisan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, kita dapat maghfirah, dapat rahmat, dan malaikat akan terus berselawat kepada kita. Malaikat berselawat, malaikat meminta ampunkan dosa kita. Itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Kemudian berselawat, saya ulang lagi di sini supaya kita semangat beribadah. Kita berselawat, Allah memberikan rahmat kepada kita. Rahmatnya apa? Sudah 10 selawat, kemudian Allah memperkenalkan ayah kita kepada Nabi Muhammad hanya dengan sholawat. Baik, kita akan melanjutkan serial tentang harta dunia. Kita pilih kali ini adalah surat Ali Imran. 3 ayat 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, dan 17. Dari kesimpulan ayat-ayat ini kita ambil suatu judul. Saya mengambil judul ini karena memang ayat-ayat ini menyimpulkan
judul tersebut. Dunia hanya sejengkal, tapi akhirat adalah kekal. Jadi kalau sejengkal, tanah sejengkal, kita sebetulnya nggak bisa berbuat apa-apa di tanah yang sejengkal. Kalau orang lain nggak bisa ngelewat dari tanah dia ke tanah kita yang sejengkal, mau apa? Jadi dunia ini itu sejengkal, itu ukuran kita, itu ukuran kita. Sebetulnya dunia ini kalau menurut ukuran Allah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, bukan hanya sejengkal. Coba saya pernah, kalau asal naik pesawat untuk memasukkan ke sini saya, dunia ini kecil. Pesawat take off, naik. Kita melihat ke bawah dari jendela. Itu tadinya mobil-mobil masih kelihatan, lama-lama tidak kelihatan. Padahal mobil itu besar itu. Sampai ketinggian berapa nggak kelihatan lagi, nggak ada nilainya, tidak ada nilainya. Jadi itulah dunia ini di sisi Allah tidak ada nilainya. Yang ada nilainya kita gunakan dunia yang kecil ini untuk mencari yang kekal. Nah, itu baru ada nilainya dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pekan kemarin kita mengatakan begitu. Menasihati Qarun, wabtaghi, carilah, burulah, uberlah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, dengan nikmat yang diberikan Allah kepadamu di dunia ini yang sejengkal, sebentar, sekejap, sedikit. Darul akhirah. Kalau darul akhirah yang kita kejar dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, dunia ini akan mengikut. Tapi kalau yang dikejar dunia, kita akan susah. Siapa yang dunia jadi tumpuan pikirannya, tumpuan perhatiannya, tumpuan yang dia cari, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Orang yang memburu dunia, lupa akhirat, fakir terus. Pikirannya dunia. Tapi kalau orang yang memburu akhirat, dunia pasti, saya katakan pasti mengikut, memburu akhirat. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Wallahu indahu husnul ma'ab. Zuwina, ini kalau yang belajar qawaid atau munsharaf bahasa Arab, itu fi'il madi yang dibina majhul. Bina majhul. Jadi fa'ilnya tidak langsung. Zuwina, dihiasi, dijadikan hiasan, dijadikan indah, dijadikan hiasan linnasi, bagi manusia, seluruh manusia, yang beriman, yang tidak beriman, seluruhnya dihiasi. Apa yang dihiasi? Hubbus syahawati. Hubbu di sini namanya fa'il. Jadi pelakunya di sini dari kata kerja fi'il madi bina majhul ini, hubbus syahawat. Yang dihiasi itu apa? Hubbus syahawat, cinta, punya syahwat, cinta, punya nafsu, punya keinginan. Apa keinginannya? Untuk mendapatkan ini perhiasan ini.
Dunia ini perhiasan saja, bukan inti hidup dunia ini. Dunia ini perhiasan, inti hidup adalah yang kekal, akhirat. Walad darul akhirah ayal hayawan. Darul akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu akhirat. Dunia ini sejengkal, sebentar, sedikit. Mata'ud dunya qalil, dalam surah An-Nisa ayat 77. Saya hafal ayat, nomor ayatnya. Biasanya saya nggak hafal nomor ayat, karena kebiasaan saya di tempat saya yang lama menggali ilmu itu jarang itu masyayikh ataupun syekh saya itu menyebutkan nomor ayat. Pokoknya ini ayat Al-Quran. Qul mata'ud dunya qalil, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada siapapun manusianya, mata'ud dunya, kesenangan dunia ini, nikmat dunia ini, kebahagiaan dunia ini, kekayaan dunia ini qalil. Apa artinya qalil? Sedikit kalau dibanding dengan akhirat. Makanya kejarlah akhirat supaya dunia ini kecil adanya, sejengkal adanya. Kalau tidak memikirkan akhirat, dunia ini besar, inilah segalanya, disinilah kita. Gara-gara dunia inilah kita berantem, gara-gara dunia ini kita bersaing. Gara-gara dunia inilah kita memutuskan silaturahim. Gara-gara dunia inilah kita berperang, kita saling ejek, saling hasad. Itu pikiran orangnya dunia, makanya fakir terus dia. Tapi kalau akhirat yang jadi tumpuan, ini Allah yang membuat orang merasa fakir, yang membuat orang merasa cukup, merasa puas, merasa kaya. Allah, hanya Allah yang mengatakan begitu. Yang bisa hanya Allah. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan hari akhirat itu, ganjaran di hari akhirat itu, nikmat di hari akhirat itu, kehidupan di hari akhirat itu khairun, lebih baik jauh sekali daripada dunia yang sejengkal ini. Kalau sudah gitu pikiran kita, kecil ini dunia ini, jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan sesama manusia gara-gara dunia. Dunia akan kita tinggalkan, harta sebanyak apapun akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun, kita tidak bawa apa-apa kecuali amal kita menuju akhirat. Ini ya kuncinya begitu. Kita menuju akhirat pasti, kita di akhirat akan dikasih hidup yang kekal. Baik hidup di neraka ataupun hidup di surga, kekal abadan, kholidina fiha abadan, kekal. Mudah-mudahan kita yang dikembalikan Allah kepada kampung halaman kita, surga, jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan hari akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Kenapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu sudah diberi taufik oleh Allah untuk mencari akhirat. Nih, kan dalam surat Ali Imran 133. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tadi kita katakan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dalam surat Ali Imran 133 itu, segeralah rebutlah. Nah, itu perintah itu. Apa yang direbut? Maghfirah. Maghfirah ini akhirat ini, enggak ada di sini kemewahan dunia. Maghfirah, tidak ada kemewahan dunia. Orang tidak melihat kita, wah, enggak ada maghfirah yang kita cari. Kita beristighfar, enggak ada orang yang cemburu, tidak ada.
Coba beristighfar banyak, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, nggak ada orang yang cemburu. Tapi kalau kita punya motor baru, wah luar biasa. Punya motor baru aja, apalagi moge, luar biasa orang hasadnya. Cerita dia ke kita, wah itu dia dapatnya dari kredit. Kenapa harus diceritakan? Cari dunia. Orang yang beristighfar itu miliar-miliar kali supaya dia dapat ridho Allah, supaya dia ikut Rasulullah di surga. Sarimu, segeralah kalian. Jadi yang disuruh bersegera itu bukan cari dunia, karena dunia ini kecil. Tadi kita katakan mata'un qalilun ila maghfirah. Ampunan itulah yang diperebutkan oleh kalian. Jangan dunia ini, karena kalian penuh dosa. Jangan ada di antara kita yang tidak mengaku bahwa dia berdosa terus siang malam. Ini Allah yang mengatakan kok dalam hadis qudsi. Ya ibadi, hadis qudsi riwayat Muslim. Hai hamba-hambaku, antum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian banyak dosa kesalahan bil-laili, siang malam. Fastaghfiruni, segeralah kalian meminta ampun, istighfar. Aghfir lakum, saya ampuni dosa kalian. Sebanyak apapun dosa kita, asal segera, wasari'u, segera. Jadi kita tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Tapi ingat, kalau kita segera beristighfar, ini ketaatan. Ketaatan namanya ini. Jadi orang yang segera beristighfar, dia taat kepada Allah. Bukan berarti dia tidak senang kepada Allah, Allah tidak senang kepada dia. Kita diciptakan Allah sudah begitu, banyak melakukan kesalahan. Ini ciptaan kita ini. Orang Nabi yang pertama aja, Nabi Adam, bukankah Nabi Adam itu melakukan kesalahan? Melakukan. Cuma segera beristighfar Nabi Adam. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sikap kita. Sikap Nabi Adam pertama begitu, sikap kita juga begitu. Karena kita terus begitu sampai nanti ke surga. Segeralah mendapat ampunan dosa. Nabi Adam begitu dia melaksanakan ataupun melakukan suatu kesalahan, lupa dia bahwa dia diperintahkan untuk tidak mendekati pohon di surga ini di surga. Nabi Adam di surga. Lupa dia, karena lupanya dilupakan oleh setan. Jadi kita ini lupa zikrullah, lupa istighfar, itu setan berperan di situ. Setan tidak senang kita beristighfar mengingat Allah. Karena kalau kita mengingat Allah, dia takut sama kita. Setan itu takut kepada orang yang selalu mengingat Allah. Karena kalau orang yang selalu mengingat Allah, Allah mengingat dia. Allah merahmati dia. Allah mengampuni dosanya. Setan gak ada ampunan dosa. Laknat terus, rojim terus sampai hari kiamat. Dikeluarkan setan, dikeluarkan iblis dari surga, dikeluarkan Nabi Adam. Terjadi dua sikap yang berbeda. Kalau Nabi Adam mengaku, saya yang salah ya Allah, zolamna anfusana, kami yang salah melakukan kesalahan, dosa, makanya kami keluar, kami akui. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memaafkan kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin. Kenapa Nabi Adam bilang bukan zolamtu nafsi? Karena yang dikeluarkan itu Nabi Adam dengan istrinya. Nabi Adam dengan istrinya kan, Hawa. Kita bilang Siti Hawa. Hawa namanya Siti Hawa itu sebetulnya dalam hadis-hadisnya Hawa. Wa in lam taghfir lana, kalaulah bukan engkau maafkan kami melakukan kesalahan, ini kita ini bisa ini. Kita perhatikan ini doa pertama Nabi Adam ini. Lanakunanna minal khasirin, kami
pasti akan masuk ke dalam orang-orang yang rugi. Yang rugi pertama adalah setan, iblis, itu yang rugi pertama. Orang kafir yang rugi. Jadi wal akhirah khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. An-Nisa ayat 77. Wala tuzlamuna fatila. Nanti di akhirat walaupun kalian tidak mendapatkan dunia ini, tapi dengan mencari akhirat, wala tuzlamuna fatila, di sana kalian tidak akan dizolimi oleh Allah. Sekecil apapun amal kalian dibalas, ditampakkan oleh Allah. Dibalas, ditampakkan sekecil apapun. Apa maunya amal kita yang kecil, menurut kita kecil. Itu ada orang bertanya kepada kita, Pak, apa alamat ini di mana ya? Di mana? Kita jelaskan sejelas-jelasnya hingga dia bisa sampai ke situ. Itu perbuatan baik, sedekah namanya. Dihitung oleh Allah. Jadi apapun amal kita akan dihitung oleh Allah. Kita lanjutkan. Hubbus syahwati minan nisa, keinginan untuk mendapatkan wanita. Ini laki-laki. Laki-laki itu senang untuk berteman, berpasangan, mendekat-dekati wanita. Itu kita akui. Ini sudah fitrah dari Allah. Allah yang menciptakan kita begitu. Allah tidak ada aib di situ. Itu adalah suatu nikmat dari Allah. Tapi nisa juga senang dia mendapatkan pasangan. Ada pertanyaan ini. Ini masa katanya laki-laki aja yang dizuwina untuk mendapatkan nisa. Ada seorang ahli fakar bahasa dan mengerti tafsir, namanya Profesor Fadil Al-Samanrawi. Saya senang kalau mengulas video-videonya, mengulas tentang bahasa-bahasa, kata-kata. Dia bilang begini, bukan hanya laki-laki katanya. Ini dia tafsirkan, wal banin. Banin itu artinya keturunan. Bukankah perempuan juga senang untuk mendapatkan keturunan? Mendapatkan keturunan itu tidak bisa tidak kecuali punya pasangan. Pasangan perempuan laki-laki, pasangan laki-laki perempuan. Jangan laki-laki berpasangan dengan laki-laki, ataupun perempuan berpasangan dengan perempuan. Jadi itu sudah kehidupan kita yang diciptakan oleh Allah. Senang kita semua ini, kesenangan dunia ini kita senangi. Wal qanatir. Qanatir di sini artinya, kalau kontorah bahasa Arab artinya jembatan. Harta satu jembatan. Oh, sudah banyak itu dulu di zaman-zaman masa periode-periode sahabat. Satu jembatan harta. Al-muqantarah, qanatiril muqantarah. Di sini disimpulkan harta yang banyak disenangi oleh manusia. Minadz zahabi, harta yang banyak dari apa? Adz-zahab, kekayaan harta yang berupa adz-zahab. Zahab ini artinya emas. Kenapa dia berarti zahab? Zahab itu kalau bahasa Arab artinya pergi. Zahab itu artinya harta yang akan pergi, hilang. Sebentar aja kita pakai. Wanita-wanita kalau sudah tahu zahab umur berapa, 13 tahun, 12 tahun, nanti meninggal sekian, hilang zahabnya. Zahaba, pergi. Wal fiddah, emas dan perak, karena dulu belum ada berlian, belum dikenal berlian di sana, belum dikenal berlian. Wal khail, kemudian kekayaan yang berupa khail. Khail itu kuda tunggangan, baik kuda tunggangan untuk perang atau kuda tunggangan untuk bertani atau kuda tunggangan untuk berdagang. Wal khail al musawwamah, dan kuda tunggangan yang indah,
yang bagus. Kuda itu indah. Kuda itu sangat indah, diciptakan Allah untuk nikmat buat kita. Kuda itu punya kecepatan yang luar biasa. Yang paling cepat dulu kendaraan di masa Rasulullah itu adalah kuda. Paling cepat. Kalau onta tidak cepat, keledai tidak cepat. Tapi kalau kuda langkahnya kemana-mana. Makanya yang dipakai untuk waktu Isra itu binatang namanya bagal di bawah kuda. Untuk Isra itu di bawah kuda. Jadi melangkah satu langkah sampai ke batas mata memandang. Bagal itu buruk itu melangkah satu langkah. Wal anami, dan binatang-binatang ternak. Yang ada ketika itu ya, yang dilihat di mata ketika itu adalah onta, sapi sedikit, tidak banyak di sekitar Rasulullah, di sekitar sahabat, kemudian kambing. Nah, itu yang banyak. Wal harth, kemudian harth, tumbuh-tumbuhan, pertanian. Inilah semuanya sumber kekayaan yang kita perebutkan. Ini semuanya sumber kekayaan yang kita perebutkan. Sekarang boleh kita lihat, zahab itu dari tambang. Tambang ada di kita, di negeri kita. Kaya kita. Fiddah itu dari tambang. Kemudian harth itu pertanian. Semua sumbernya itu Allah yang memberikan kepada kita. Afara'aitum ma tahrusun, dalam surah Al-Waqi'ah. Saya lupa ayatnya berapa. Afara'aitum ma tahrusun. Pernahkah kalian pikirkan apa yang kalian tanam? Ma tahrusun, apa yang kalian panen? Tumbuhan apa yang kalian ini untuk kekayaan kalian di dunia ini, untuk nikmat kalian nikmati, kalian makan, kalian minum. Antum tazra'unahu. Menurut kalian, apakah kalian yang bercocok tanam itu? Am nahnu zari'un, atau kamilah yang menanamnya, menumbuhkannya? Bukankah Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran? Fa'ambatna fiha, kami tumbuhkan di situ tumbuhan-tumbuhan yang indah-indah. Jadi tumbuhan itu memang hiasan dunia ini. Harta ini semua hiasan dunia ini. Itulah yang diberi indah kepada manusia. Sudah tabiat. Bagaimana kita memperlakukannya? Bagaimana kita menumpuknya? Jangan sampai lalai mencari akhirat. Nah, ini yang penting. Tidak ada larangan kita kaya sekaya apapun, tidak ada larangan. Tapi jangan sampai lupa kepada tujuan utama hidup di dunia ini dengan harta. Apa tujuan utama? Menuju akhirat, menuju Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat. Dalam At-Takatsur dikatakan alhaakumut takasur. Kalian dilalaikan oleh takatsur, berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak anak, berbanyak-banyak pangkat segala macam. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian batas berbangga-bangga itu. Masuk kubur, mati, meninggal. Itu batasnya. Kalau sudah mati, meninggal di kubur, nggak ada lagi alhaqut takatsur, pertanggungjawaban semuanya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah nikmat hayatud dunya, nikmat kehidupan di dunia ini. Tadi kita katakan qul mata'ud dunya qalil, 77 An-Nisa. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, mata'ud dunya, dzalika mata'ul hayatid dunya, nikmat di dunia ini, kesenangan di dunia ini qalil, sedikit saja, sedikit, sejengkal. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan jangan lupa wallahu, di sisi Allah, indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab, tempat kembali, membawa apapun, membawa kekayaan yang sangat baik. Apa itu? Jannah.
Tadi kita orang muttaqin dalam Ali Imran 1733 dikatakan ila maghfiratin wa jannatin, dan segera untuk mendapatkan surga. Coba bayangkan, coba kita bayangkan betapa rahman rahimnya Allah. Kita diciptakan, dikasih kita tempat di dunia ini, dikasih kita hidup, dikasih kita nikmat. Kemudian Allah perintahkan kita untuk selalu beristighfar. Itu namanya wasari'u ila maghfiratin. Bukankah Rasulullah sudah mencontohkan? Rasulullah itu walaupun dosanya sudah diampuni Allah, yang berlalu dan yang akan datang. Coba bayangkan. Bayangkan. Yang berlalu akan datang diampuni oleh Allah. Karena Allah cinta kepada nabinya, nabinya cinta kepada Rabbnya Allah. Tapi Rasulullah masih menggunakan ayat ini, segera beristighfar, istighfar terus Rasulullah. Istighfar dengan cara lisan ada istighfar, perbuatan ada istighfar. Istighfar itu intinya meminta ampun. Istighfar meminta ampun. Perbuatan boleh. Apa perbuatan yang meminta ampun, mendatangkan maghfirah? Kalau kita katakan astagfirullah wa atubu ilaih, itu namanya kita minta ampun kepada Allah supaya kita diampuni Allah dan diberi tobat oleh Allah dari dosa-dosa kita. Perbuatannya apa? Yang paling mulia dan utama untuk mendapatkan ampunan dosa adalah yang paling ringan. Tidak ada modal, tidak punya modal. Salat. Baik salat fardu, baik salat sunnah. Ini ampunan dosa yang luar biasa. Kita mau salat, itu harus ada apa? Wudu. Tidak sah salat orang yang tidak wudu. Wudu sudah diampuni Allah dosa kita. Ketika ataupun sedang wudu saja sudah diampuni dosa kita. Sudah wudu kita asyhadu an la ilaha illallah, diampuni dosa kita. Malah bukan hanya itu, dibukakan pintu surga yang 8. Coba, ini adalah namanya yang mewajibkan mendapatkan ampunan dosa. Rasulullah itu berdoa, Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmat wa azaima maghfiratik. Ini doa Rasulullah ini. Perlu kita doakan, hafal ini doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu amal-amal, tunjukkan kepadaku amal-amal yang mendatangkan, yang wajib mendatangkan rahmatmu. Salat wajib datang rahmat. Orang yang salat dirahmati Allah. Kita katakan Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengatakan hambaku memujiku, menyanjungku. Itu rahmat namanya. Itu rahmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Sebaliknya Allah mengatakan saya memujimu. Kita sholat dilihat oleh Allah. Dilihat. Mana kita bisa dapat yang begini? Melihat presiden kita aja kita nggak bisa sembarangan. Ini melihat Allah, Allah melihat kita bisa tanpa modal. Hanya modal wudu dan pakaian yang bersih menghadap kiblat. Mulai dari Allahu Akbar. Kita sholat tadi sudah ampun dosa, kemudian pintu surga dibuka, bukan hanya terbuka, boleh bebas dari mana saja masuk. Ini baru wudu ini. Kita sholat diampuni segala dosa kita sebelum kita sholat itu. Kita ruku. Jadi orang yang apabila dia berdiri untuk sholat karena Allah, sholat karena Allah, maka semua dosa-dosanya akan ditaruh di bahunya. Begitu dia ruku, hapus dosa-dosanya yang ditaruh di sini. Begitu dia sujud, habis dosa-dosanya. Jadi ini dia namanya mujibati rahmat wa azaima maghfiratik. Amal-amal yang membuat aku mendapatkan maghfirah darimu. Bersedekah maghfirah. Kita puasa maghfirah dari Allah.
Puasa Ramadan maghfirah setahun yang lalu. Coba bayang, setahun yang lalu, 11 bulan yang lalu kita berdosa. Kita melakukan puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini namanya amal-amal yang mewajibkan datangnya rahmat Allah, datangnya maghfirah. Kalau sudah maghfirah Allah datang, rahmat Allah datang, jannah menunggu kita. Ini kita selalu dengan jannah ini. Habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Kita berdoa, Allah maj'alni pintu surga dibuka 8. Pintu surga itu hanya 8. 8 pintu surga dibuka dan kita dikasih mandat, dikasih keutamaan untuk masuk dari mana? Dari pintu mana saja? Dari pintu Rayyan bisa, dari pintu, pokoknya pintu mana saja. Karena dia katakan begitu. Dia boleh masuk dari mana saja. Walaupun ada yang mengatakan pintu Rayyan itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa, tapi dengan wudu ini, dengan hadis riwayat Muslim ini, itu kita bisa masuk dari mana saja. Jadi ini kelebihannya. Kita berpuasa. Saya sering mengucapkan ini supaya kita semangat untuk man shoma yauman fi sabilillah, yang berpuasa 1 hari saja. Fi sabilillah. Tadi Ramadan itu sebulan. Ini yauman fi sabilillah, 1 hari karena Allah semata-mata berpuasa, bukan karena ingin diet, bukan karena ingin kurus, bukan karena ingin mendapatkan ilmu kebal dan lain-lain, tidak. Karena Allah. Karena apa? Rasulullah melakukan ini. Itu yang dicontoh. Ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. 1 hari Allah akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan tubuhnya dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini mujibat. Jadi kalau mau puasa, kuat puasa, silakan, tapi jangan puasa terus. Ambil puasa apa? Nabi Daud. Kalau tidak bisa puasa Nabi Daud, jangan tinggalkan puasa Senin Kamis. Dengan keutamaan ini, dengan keutamaan dan keutamaan mengikuti Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah itu banyak ganjarannya. Mengikuti sunnah namanya. Baik, kita lanjutkan. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum. Katakan juga wahai Muhammad kepada umatmu. Ini sudah sampai kepada kita ini perkataan ini. Makanya dengan banyaknya membaca Al-Quran, kita selalu serta Allah, kita selalu taat kepada Allah. Qul a'unabbiukum. Katakan, apakah kalian mau saya jelaskan, saya terangkan, saya katakan bi khairin min dzalikum, yang lebih baik daripada menumpuk harta tersebut yang di atas, yang di ayat 14. Mau kalian saya tunjukkan bi khairin min dzalikum, yang lebih baik dari itu semua, lilladzina taqaw, tapi bagi orang yang bertakwa ini baru dia lebih baik. Lebih baik daripada wanita, lebih baik dari anak, lebih baik dari harta yang banyak yang bertumpuk-tumpuk. Inda rabbihim, di sisi Allah nanti di hari akhirat ini. Jadi kita harapkan apa yang di sisi Allah di hari akhirat? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada surga di sana. Di akhirat ada surga. Makanya tadi dikatakan wasari'u, cepatlah kalian mendapatkan maghfirah, mendapatkan jannah. Itu 133. Ada lagi di dalam surat Al-Hadid 21 kalau nggak salah. Surah Al-Hadid 21 itu juga sama. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Sabiqu, berlomba-lomba. Ini bersaing kita. Tapi mendapatkan apa? Bukan dunia. Maghfirah. Maghfirah. Kalaulah seandainya maghfirah
hilang gara-gara dunia. Tinggalkan dunia, ambil maghfirahnya. Ini dia maksudnya. Sabiku, bermusabaqahlah kalian. Suruh Allah yang menyuruh. Sabiku, bermusabaqahlah kalian ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita ini diperintahkan bermusabaqah. Minimal untuk mendapatkan itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau lengkap, astagfirullah wa atubu ilaih. Mau lengkap lagi, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini apa namanya? Istighfar yang perlu kita perbanyak. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dosa dari Allah dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Uiddat tadi ayat 133 Ali Imran, uiddat lil muttaqin. Sekarang karena disuruh berlomba-lomba, tentunya banyak orangnya ini, banyak yang bersaing ini untuk mendapatkan ampunan dan surga tadi. Uiddat lil ladzina amanu billahi. Disiapkan maghfirah dan surga itu kepada orang yang beriman kepada Allah. Tadi muttaqin, muttaqin itu khusus, tapi tidak keluar dari konteks orang beriman. Tapi ini tidak, orang yang beriman, walaupun dia tidak muttaqin, tapi dia beriman. Makanya di sini terjadi perlombaan untuk mendapatkan maghfirah dan surga dari Allah. Maghfirah hanya dari Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Makanya kita minta astagfirullah, astagfirullah. Artinya aku meminta ampun dosa saya kepada Allah. Jannah yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, dan semua rasulnya. Al-Hadid ayat 21 kalau tidak salah hafal. Al-Hadid ayat 21. Wa rusulihi dzalika fadlullah. Itulah kekayaan karunia besar dari Allah. Sebanyak apapun harta manusia, seenak apapun hidupnya di dunia ini, kalau nanti kembalinya tidak ke surga, nggak ada nilainya dunia ini. Bukan hanya sejengkal, sebesar debu pun tidak ada. Di dalam hadis sahih, hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, nanti di hari kiamat, ini hadis sahih, perlu kita ini perlu biar kita tidak terlalu berebut dunia ini, lupa akhirat. Hadis sahih, apa bunyinya bagaimana? Nanti di hari kiamat, yukta akan ditampakkan oleh Allah ke depan khalaik, ke depan semua makhluk, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi ini dari ahlul nar. Nanti di neraka. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tidak ada kurangnya, semua dapat dia, semua ada, nggak pernah menderita di dunia. Yang paling nikmat ini ditampakkan oleh Allah. Begitu dia diambil oleh Allah, dicelupkan sedikit saja badannya, sedikit, gini langsung angkat. Allah bertanya kepada dia. Nanti di yaumul qiyamah, pengadilan Allah itu kita mengerti bahasa Allah dan Allah mengerti bahasa semua hambanya. Semua hambanya, hamba yang dari Nabi Adam sampai saat-saat kiamat, semua dimengerti oleh Allah. Makanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata apapun, bahasa apapun, kata apa, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Afrika, bahasa burungnya di mana-mana, semuanya diketahui dan dicatat oleh Allah. Allah mengerti. Kalau Allah tidak mengerti bahasa semua makhluknya, susahlah untuk mencatatnya itu.
pikiran kita. Jadi orang yang tadinya nikmat, yang paling nikmat bi an'aumin nas. Bi an'aumi artinya yang paling nikmat hidupnya di dunia. Begitu dicelupkan, Allah berkata kepadanya, "Ya hambaku, apakah engkau pernah merasakan nikmat di dunia?" Begitu dicelupkan, apa katanya? Tidak sama sekali ya Allah, enggak pernah merasa nikmat. Padahal dia yang paling nikmat hidupnya. Ini, dunia nikmat ini, dunia itu memang nikmat. Hijau royo-royo, mata pun jadi iri melihat dunia ini. Orang punya, kita iri, itu sudah tabiat kita. Tapi kita punya pedoman apa? Cari akhirat, beriman kepada Allah, cari akhirat. Kemudian itu yang paling nikmat. Yang paling menderita tidak pernah mendapat nikmat di dunia ini, tapi dia digolongkan ahlul jannah. Digolongkan ahlul jannah. Penduduk jannah itu lebih baik, lebih banyak orang-orang dhaif dan orang-orang miskin. Ini hadis sahih ini. Supaya kita kalau mau berebut surga, janganlah ikut dunia ini. Jangan terpengaruh karena mata'ul dunia qalil. Mata'ul dunia itu qalil. Didatangkanlah orang yang paling menderita di dunia ini, sederita-deritanya, tidak ada lagi di atas itu. Begitu dia dicelupkan ke dalam surga, sebentar, ini kuasa Allah, semuanya kuasa Allah. Untuk jadi iktibar buat kita, begitu dicelupkan di dalam surga, Allah bertanya kepada dia. Tadi bertanya, ada nggak nikmat di dunia? Dia ditanya oleh Allah, Rabbnya, adakah engkau menemui satu hari ataupun satu saat saja di dunia ini suatu derita? Begitu dicelupkan ke surga, tidak sama sekali ya Allah. Semuanya nikmat. Nah, itu dia yaumul qiyamah. Segeralah kepada surga dan maghfirah. Maghfirah kalau belum didapat, itu belum bisa masuk surga. Karena di akhirat juga nanti, ini surat hadits itu juga ada. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di hari akhirat masih ada maghfirah dari Allah. Ini nikmat ini, mendapat maghfirah ini. Di hari akhirat masih ada maaf dari Allah. Ini janji Allah. Al-Quran yang mengatakan, wa fil akhirati adzabun syadid. Di hari akhirat itu bagi orang yang kafir, yang ini ahli nar, adzabun syadid. Tapi bagi orang yang selalu beristighfar, meminta maghfirah dari Allah segera, wa maghfiratum minallah, ada maghfirah dari Allah. Saya pernah contohkan ini bahwa Nabi Ibrahim sebelum beliau menyadari bahwa ayahnya adalah orang musyrik, Nabi Ibrahim terkenal. Nabi Ibrahim itu terkenal berbuat baik kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim terkenal karena dia memang terkenal berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya punya keturunan Ismail yang berbuat baik juga kepada orang tuanya Ibrahim. Perbuatan baik Ismail itu nggak ada bandingannya dengan kita dan anak-anak kita. Ya anak saya, ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka. Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku, mimpi seorang nabi itu adalah benar. Saya menyembelihmu. Ini anak ini. 80 tahun baru dapat. Aku melihat di mimpiku, aku menyembelihmu. Ini karena baiknya, solehnya Nabi Ismail ini. Ya abatif al-matumar. Aku menyembelihmu. Kata Nabi Ismail, ya abati, ini panggilan sayang. Ya bunaya, ya abati, ya abati f'al, hai abati, ayah kandungku, ayah sayangku, lakukan, sembelihlah aku kalau itu memang perintah dari Allah. Bayangkan,
Kalau kita, ayah kita bilang kepada kita, enak, saya diperintahkan untuk menjotos semuanya. Wah, sudah lain ceritanya ini. Dia bertanya itu, kenapa? Katanya, nggak mau katanya. Tapi ini karena Nabi Ibrahim sudah orangnya sudah dikatakan halim. Nabi Ibrahim itu halim. Halim itu lemah lembut. Jadi apa katanya? Di dalam surah Al-Anbiya ayat 41. Ini perlu kita perbanyak ini nanti, dihafal ini. Nabi Ibrahim berdoa begini. Sebelum dia tahu ayahnya orang musyrik. Kalau orang musyrik tidak boleh didoakan untuk mendapatkan maghfirah kalau dia sudah meninggal. Apabila Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini untuk segera maghfirah ini. Nabi Ibrahim apa doanya? Surah apa tadi? Anbiya ayat 41 kalau nggak salah. Ayatnya saya nggak pasti, tapi 41 seingat saya. Rabbana, ya Allah ya Rabb kami. Ini Nabi Ibrahim. Rabbana ighfirli, ampunilah saya. Nah, ini Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi yang lain selalu beristighfar kepada Allah, selalu beristighfar. Itu nabi mereka, apalah kita ini. Kenapa kita malas beristighfar? Kita apa? Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Coba. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa doakan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu nanti kembalinya doa itu kepada kita. Jadi jangan kita aja. Ini ada imam berdoa, doa bersama habis sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya. Gimana itu ya, imam Rabbighfirli wa liwalidayya? Dia aja yang didoakan, orang mengaminkan. Amin, amin. Enggak begitu. Ini contoh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Nah, ini inti kita di sini nanti. Walil mu'minina, ampuni aku, ayah ibuku, kemudian orang mukmin. Tadi yang beriman kepada Allah yang mendapatkan maghfirah, yang mendapatkan surga. Yauma yaqumul hisab. Ini perlu diperhatikan ini doa ini. Di hari kiamat nanti ampuni kami. Tadi ada kita katakan dalam surat Hadid, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di hari akhirat ada. Dengan maghfirah inilah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di antara maghfirah itu adalah perbanyak istighfar, banyak amal soleh, banyak sholat, banyak zikrullah. Nanti di yaumul kiamat diampuni oleh Allah. Ampunan Allah nanti di yaumul kiamat termasuk di antara lain adalah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, termasuk kita melalui jahanam. Semua kita melalui. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dalam surah Maryam, kalau tidak salah surah Maryam. Tidak ada seorang dari kalian pun manusia ini, tidak ada, kecuali melalui illa wariduha. Warid itu melalui, mendekati, melalui jahanam. Melalui jahanam. Karena ala rabbika hatman, itu sudah ditentukan oleh Allah. Gak bisa. Bagaimana biar selamat? Summan najjil ladina taqaw. Biar selamat dari suatu yang wajib dilalui, neraka itu termasuk ampunan dosa, membakar dosa-dosa kita. Melalui itulah kita baru bisa masuk ke dalam surga. Jadi melalui jahanam dulu. Kami tolong selamatkan orang-orang yang bertakwa tadi, yang selalu istighfar, selalu beramal soleh, selalu takut kepada Allah, selalu takut azab Allah, selalu mengharap rahmat Allah. Itu orang muttaqin. Kita lanjutkan. Jannatun tajri min tahtihal anhar.
Yang lebih baik itu daripada harta dunia, menumpuk dunia adalah surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai bagi orang muttaqin. Dalam surat Muhammad, kalau tidak salah ayat 15. Sungai-sungai bagi orang muttaqin itu sungainya bukan sungai seperti kita. Cemar di mana-mana. Sungai air bening, sungai susu, sungai madu, sungai khamar, apalagi? Ini sudah nikmat ini. Airnya ada, susunya ada. Sungai ini bukan gelas, sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Ada di surga untuk orang-orang muttaqin. Masalul jannah, perumpamaan surga yang akan disiapkan untuk orang-orang muttaqin adalah fiha anharun min ma'in ghairi asin. Air, kemudian nahar daripada laban, nahar daripada khamar, nahar daripada asalin musaffa, susu yang siap untuk diteguk, untuk diminum, untuk dinikmati. Khalidina fiha, akan kekal di sana. Ingat, ini yang kekal. Akhirat ini, surga ini yang kekal. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Wa azwajun mutahharatun. Kalau di dunia ini kita berebut untuk mendapatkan pasangan, di surga itu lebih hebat lagi pasangan kita. Azwajun mutahharatun, pasangan-pasangan bidadari-bidadari ataupun yang lebih cantik dari bidadari, karena kita mengartikan ini semuanya bidadari aja. Mutahharatun, yang suci terus, tidak pernah datang bulan. Walaupun di surga kita bisa melihat bulan, tidak pernah datang bulan. Waridwan, puncak daripada nikmat itu adalah ridwan, ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, tidak akan marah kepada kita, tidak akan marah. Ridho itu adalah puncak nikmat yang paling tinggi yang didapatkan oleh penduduk surga. Ridho Allah, ridwanun minallah, ridha dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah sangat basir, mengetahui siapa-siapa hambanya yang dirancang untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan surga tersebut. Wallahu basirun bil ibad. Basir di sini bukan melihat dengan mata, bukan. Basir di sini mengetahui secara menyeluruh siapa hamba-hambanya yang akan mendapatkan itu semua. Siapa? Dilanjutkan ayatnya berikut. Siapa itu hamba-hambanya? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Siapa hamba-hambanya yang dirancang untuk mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga yang sangat-sangat nikmat tersebut? Itu tadi yang saya katakan, itu nikmat itu masih terbatas itu seilmu saya. Tapi nikmat di surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dibayangkan, nggak usah dibayangkan. Pokoknya minta masuk surga, semuanya dapat, termasuk ridwanullah. Bisa melihat wajah Allah di surga, bisa melihat wajah Allah, itu sudah nikmat. Kalau sudah ridho Allah, Allah akan memampukan kita bisa melihat Allah. Itu kuasa Allah. Jangan dinafikan itu. Itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Rasulullah pernah keluar masa bulan purnama. Purnama itu apa? Malam 14 atau 15 purnama. Kalian melihat bulan ini? Bulan itu kan di atas. Lihat gini. Ya, Rasulullah melihat. Nanti kalian di surga akan melihat bulan ini. Tidak ada yang merasa sulit melihat ini. Begitulah kalian melihat Allah Rabb kalian di surga. Hadisnya hadis sahih, enggak boleh dinafikan ini. Kita akan melihat Allah. Semuanya kuasa Allah. Ada orang yang mengatakan enggak bisa melihat Allah. Itu di dunia. Nabi Musa itu, Nabi Musa sekuatnya Nabi Musa, segagahnya Nabi Musa minta kepada Allah. Arini anzur ilaik.
Ya Rob, bolehkanlah aku melihat engkau? Allah mengatakan, hei Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Ini di dunia ini, hidup di dunia itu, kita punya pandangan terbatas. Pandangan itu kan hanya dimampukan oleh Allah. Pandangan kita terbatas. Sekian ratus meter, sekian kilometer, karena pandangan terbatas. Tapi nanti kalau sudah masuk kubur, ini justru terbalik ini. Kita sudah mati. Fabasarukal yauma hadid. Matamu, pandanganmu sekarang tajam, lebih tajam dari besi. Semua kelihatan. Bukankah di kubur itu bagi orang yang beramal soleh di dunia ini, beramal soleh ikhlas karena Allah, ditampakkan surganya di kubur, ditampakkan nerakanya. Orang yang sukses ditampakkan surganya. Itu jauh itu. Yang bikin itu kita bisa melihatnya, nikmat surga itu Allah. Nanti di yaumul qiyamah Allah mengizinkan karena dia sudah ridho kepada kita. Jadi di antara orang-orang itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang hamba Allah yang akan diberikan janji surga dan maghfirah itu adalah orang-orang yang mengatakan, ini yaquluna. Mereka mengatakan, Rabbana ya Allah innana amanna. Kami orang beriman ya Allah. Jadi ini boleh bertawassul dengan iman. Ini tawassul yang boleh ini. Bertawassul, kami beriman ya Allah. Apa tawassulnya? Tawassulnya apa? Amanna faghfir lana. Karena kami beriman, ampunilah dosa kami. Itu boleh itu. Ini contoh ayat ini. Rabbana innana di dalam Ali Imran, akhir Ali Imran yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap bangun tidur. 10 ayat terakhir Ali Imran dibaca. Termasuk ada begini-begininya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar ada munadi yang menyuruhkan supaya kami beriman kepadamu. Kami beriman. Ini dia sami'na wa ta'na. Rabbana faghfir lana dzunubana, itu di akhir Ali Imran. Di akhirnya 10 ayat akhir Ali Imran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya setiap bangun tidur. Bacalah itu, baik baca dalam sholat sunnah atau baca dalam setelah bangun. Ini namanya pemanasan buat otak kita supaya tidak stroke. Doa, pertama doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian doa la ilaha illallah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Itu namanya untuk menghindarkan stroke. Baru baca ayat ini. Apa tidak segar ini otak kita? Stroke itu kan datang dari pikiran. Datang dari pikiran. Rabbana innana amanna, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana, ampunilah dosa kami. Inilah di antara lain yang dijanjikan Allah mendapatkan maghfirah dan surga tersebut. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Dzunub ini jamak dari dzambun. Mengakui, orang yang beriman harus selalu mengakui bahwa dosa-dosanya banyak. Bukan dzambana di sini, dzunubana, kami akui banyak berdosa ya Allah. Waqina adzabannar, lindungi kami, jauhkan kami dari api neraka. Boleh ini diulang-ulang. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabannar. Dengan ini kita sudah mendoakan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin kita doakan tanpa dia minta. Inilah doa yang paling makbul di sisi Allah. Kita mendoakan orang lain, baik dia saudara kita, kerabat kita, orang lain, dia tidak tahu kita doakan dia. Ini di sisi Allah, lain catatannya. Dan malaikat itu akan mengaminkan. Makanya berdoa itu ikhlas. Gak usah diminta. Tolong doakan saya. Itu boleh. Cuma kalau tidak dia minta, kita gak mendoakan dia, tidak benar. Tidak benar, kurang iman kita. Malaikatnya itu mengaminkan, amin. Ini di kepala kita ada malaikat ini kalau kita berdoa. Makanya kalau kita dalam musibah, dapatkan musibah, yang meninggal, yang sakit, yang apa, itu duluan doa kita.
Jangan mengeluh. Ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman dari masjid. Telah berpulang ke rahmatullah ini. Waduh, kenapa dia meninggal? Bukannya doa. Rasulullah mengatakan, apabila kalian dalam menerima musibah, berdoa karena malaikat mengaminkan. Jadi kalau kita macam-macam kata-kata kita, itu diaminkan malaikat kita yang terlaknat. Makanya yang pertama yang otomatis keluar dari lidah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa ini, seruan kepada Allah. Kami mengakui kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Seperti ini saudara saya ini, kita doakan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Malaikat akan bilang amin, 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 amin. Bukan dia saja yang diampuni, kau juga diampuni Allah. Jadi gitu kalau kita mendoakan saudara kita juga diaminkan oleh malaikat. Walaka bimithil, apa artinya walaka bimithil? Ini hadis sahih. Kau dapat apa yang kau doakan. Walaupun engkau mendoakan orang lain, kau dapat apa yang kau. Jadi kalau berdoa sering juga kita ucapkan di sini, berdoalah secara menyeluruh. Ini Rasulullah yang mengajari kita. Karena apa? Bukan kita aja yang dapat, saudara kita juga yang dapat. Mungkin saudara kita tidak sempat dia berdoa, kita yang mendoakan dia. Nih, kita dapat, dia dapat. Alhamdulillah. As-sabirina. Siapa itu hamba Allah yang mendapatkan maghfirah dan as-sabirina? Orang-orang yang sabar. Sabar itu ada, kalau menurut ulama ini ya, ini bukan hadis, ada 3 tingkat. Sabar menerima musibah, datang musibah dari Allah. Datang musibah dari Allah. Kemudian sabar menerima nikmat. Menerima nikmat juga sabar, harus sabar. Jangan nanti nikmat banyak dapat tapi tidak sabar, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh yang pemberi nikmat. Jangan. Sabar menerima musibah, sabar mendapatkan nikmat. Kemudian sabar untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Ada 3 sabar dalam hidup kita yang selalu berputar, berkisar, bersiklus di kehidupan kita. Sabar menerima musibah karena tidak ada orang yang tidak mendapatkan musibah. Sabar untuk mendapatkan nikmat Allah. Lakukan, gunakan nikmat Allah kepada ketaatan. Dan sabar untuk selalu taat kepada Allah. Sabar untuk meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Kalau tidak dapat yang 3 ini nanti maghfirah dan ini akan susah. Wa yulqaha illal ladzina sabaru. Nikmat Allah tersebut, nikmat di akhirat tersebut, wa yulqaha, tidak akan bisa ditemukan, didapatkan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Was-sabirina, was-sadiqina, orang-orang yang sodik, selalu berkata jujur, selalu mengatakan kebenaran, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu. Tidak menipu. Karena ini orang-orang yang sodik ini adalah ciri-ciri para anbiya, para nabi. Sedangkan penipu-penipu, kadzibina, ciri-ciri orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang kafir itu mendustakan adanya Allah, adanya akhirat. Orang kafir itu berbohong, katanya Allah beranak. Orang kafir itu berbohong, katanya mereka putra-putra Allah. Bohong semua, buhtanun azim. Bohong yang sangat-sangat besar, luar biasa, yang membuat Allah murka kepada mereka. Wal qanitina. Qanitin ini artinya, ada yang mengartikan, ahli tafsir mengatakan selalu taat kepada Allah. Ada yang mengatakan qanitin itu senang kalau sholat itu lama-lama berdiri. Saya barusan dapat video
video bagaimana orang sholat itu sehat ruh, sehat tubuh. Kalau lama-lama berdiri, rupanya Rasul saya sudah mencontohkan ini. Itu akan, ini berdiri ini bukan lari-lari, sholat bagaimana? Berdiri lama-lama, itu akan membuang kalori-kalori yang menumpuk di dalam tubuh. Ini baru berdiri ini. Apalagi berdirinya dalam qanitin, khusyuk kepada Allah. Dua dampaknya. Namanya ada lagi namanya apa namanya? Kimia apa zat endorfin. Endorfin ini namanya hormon bahagia. Kemudian kalori-kalori yang berlebih dibuang, datanglah hormon bahagia. Hormon bahagia ini didapatkan ketika kita menyendiri dan bersatu ataupun menyendiri dan bersama Allah. Keluar hormon bahagia ini, anti stres ini. Jadi Rasulullah sudah melakukan itu. Kemudian takbir ini saja, takbir ini kita angkat sesuai dengan contoh Rasulullah. Takbir itu janganlah malas-malas. Hanya orang takbir ini Allah. Terus naruh tangannya juga di. Ini tidak, takbir itu kalau benar-benar kan ada dua cara. Ini diangkat setinggi apa? Kuping. Ada juga setinggi dada. Dan ini tangan ini supaya enak gitu. Enak sesuai sunnah tentunya. Itu menghadap kemana? Ke kiblat. Jadi tangan ini menghadap ke kiblat. Cuma jangan terlalu dipaksakan. Ada yang memaksakan begini. Enggak. Lentur aja, Allahu Akbar, menghadap ke kiblat. Kita biasanya sebelum mengetahui ini bahwa kita biasanya apa? Kita biasanya begini, di dekat telinga. Tidak menghadap ke kiblat, menghadap ke pipi kita. Allahu Akbar, gitu kan. Sebetulnya yang sunnah itu menghadap ke kiblat. Itu pun katanya dampaknya kepada kesehatan dada, kesehatan paru-paru sangat itu. Karena kita takbir itu kan diperbanyak, kita suruh perbanyak sholat. Banyak itu begini. Gerakan ruku, gerakan sujud, itu membuat kita sudah cukup olahraga lentur tubuh. Apalagi kita lakukan berapa rakaat kita? 17 rakaat sholat fardu. Salat sunnahnya 12 rakaat. Salat tahajudnya berapa? Salat duanya. Itu sudah cukup untuk lentur tubuh kita. Contoh Rasulullah tidak ada tubuhnya yang terserah lah istilahnya. Wal mumfikina, yang mendapatkan ampunan dosa dan surga itu adalah mumfikina, yang selalu berinfak, bersedekah, berderma karena Allah. Wal mumfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ditutuplah ini semuanya. Bagaimana supaya mendapatkan itu? Selalu beristighfar waktu sahur. Jadi istighfar itu paling baik waktu sahur. Waktu sahur kita disaksikan oleh malaikat. Waktu sahur kita ditantang oleh Allah. Siapa yang beristighfar sepertiga malam terakhir menjelang subuh, aku ampuni. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Allah akan turun setiap malam. Setiap sepertiga malam terakhir akan turun ke langit dunia. Jangan tanya bagaimana turunnya Allah. Dan jangan ditafsirkan, jangan kecilkan kekuasaan Allah. Saya mendengar video ustadz terkenal mengatakan begini. Coba, orang kecil aja tahu itu salah. Nanti kalau Allah turun dari arsy, siapa lagi di atas arsy? Lucu nggak? Lucu, ngawur kan namanya itu. Nanti Allah, dia mengukur kekuatan Allah. Orang Allah maha besar, lebih besar dari arsy. Nggak usah turun juga sampai ke kita kan? Ini namanya apa? Pendekatan supaya kita semangat.
pada waktu sahur itu masih ada videonya. Kalau Allah turun dari arsy, siapa lagi yang di atas arsy nanti? Ada yang menggantikan? Coba dari seorang ustadz terkenal. Saya bisa kirim videonya. Kalau Allah turun dari arsy, siapa lagi yang menggantikan Allah di atas arsy? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Orang kecil yang tidak punya ilmu saja tahu bahwa Allah itu maha besar. Malaikat digambarkan oleh Rasulullah. Saya diizinkan oleh Allah untuk menggambarkan malaikat pembawa arsy kepada kalian. Besarnya nggak bisa kalian bayangkan. Antara telinga kupingnya ini, tempat cuping ini, sampai bahunya itu 70.000 tahun perjalanan. Itu malaikat. Yang menciptakan malaikat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Apalah arsy dengan bumi. Masa berapa tega mengatakan kalau Allah turun dari arsy-Nya, siapa lagi yang di arsy-Nya? Itu tega. Itu perlu tobat itu ustaz terkenal itu. Istighfar, banyak istighfar sebelum meninggal. Karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Itu namanya melecehkan. Menurut saya itu melecehkan. Mengecilkan Allah, mengecilkan. Enggak usah ada di tafsir-tafsir itu. Sahabat enggak pernah menafsir. Sahabat tidak pernah menafsir itu. Makanya mereka sahabat itu karena tidak menafsir, mereka ikut Rasulullah. Ikut beribadah seperti yang diibadahkan oleh Rasulullah. Dia mau makan sahur, istighfar sahur. Ini kebiasaan Rasulullah, istighfar sahur. Kebiasaan Rasulullah dan orang-orang muttaqin. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada? Kalau nggak ada. Ya. Ustaz, kita berwudu itu kan wajib ya. Fardhu itu wajib artinya kalau tidak menunjukkan dosa. Ini untuk saudara atau teman-teman kita ini setelah melaksanakan sholat, kemudian mereka tinggalkan tanpa ada alasan syar'i. Ini apakah akan terkena di sini Pak Ustaz? Saya sih melihatnya kasihan gitu ya. Kalau sampai terkena itu, masya Allah, saya dari jauh-jauh, tapi merasa ngantuk atau malas atau apalah gitu. Kita tadi ya kalau yang Ustaz. Demikian Pak Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana sebagian ikhwan kita habis sholat itu langsung meninggalkan tempat dia sholat. Sebetulnya hal itu tidak terlarang oleh agama, tidak terlarang. Cuma dia kehilangan keutamaan doa malaikat, keutamaan ampunan dari Allah, kehilangan dia. Maksudnya begini, bukankah Rasulullah mengatakan apabila kalian setelah selesai melaksanakan sholat fardu, duduk dulu, zikrullah dulu. Karena orang yang melakukan itu akan diampuni Allah dosanya sebanyak apapun. Jadi sangat-sangat disayangkan kepada ikhwan kita yang meninggalkan tempat zikirnya, tempat sholatnya setelah sholat fardu, lupa bahwa dia itu penuh dengan dosa. Ada seorang ulama, saya nggak usah sebut namanya, kalau engkau ingin dosamu diampuni Allah, sabarlah duduk setelah sholat itu berzikrullah. Karena engkau ditemani malaikat, diaminkan oleh malaikat. Enggak susah sekali mencari momen ini, susah. Malaikat bilang begini, ya Allah, terima doa orang ini. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Kalau kita umat Islam ini berprinsip begitu, umat Islam ini sudah dirahmati Allah semuanya. Kan begitu istilahnya. Jadi orang yang beristighfar setelah sholat. Jadi disayangkan juga ada ustadz-ustadz
Habis sholat itu bukannya melakukan zikir sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Habis sholat langsung berdoa bersama, tidak zikir. Habis sholat berdoa bersama, sering saya ucapkan di sini, itu tidak mendapatkan keutamaan ampunan dosa, tidak. Bukan tidak boleh, boleh, tapi tidak. Jadi kita harus lihat prioritinya apa sebetulnya. Yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Walaupun Rasulullah jarang dilihat, jarang dalam hadisnya melakukan itu kecuali setelah subuh. Karena Rasulullah sholat sunnahnya itu tidak pernah di masjid. Sholat sunnahnya Rasulullah itu adalah di rumahnya, tidak pernah di masjid. Nggak ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah sholat sunnah di masjid. Termasuk qobliyah subuh, Rasulullah sholat di rumahnya. Baru dia datang ke masjid langsung jadi imam. Nggak ada kelihatan. Kemudian Rasulullah itu jarang berzikir kecuali habis subuh. Itu hadisnya sahih. Rasulullah tidak meninggalkan tempatnya kecuali setelah terbit matahari subuh. Cuma di situ tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah sholat 2 rakaat. Nggak ada. Jadi makanya kita ambil ini, contoh ini, bahwa habis sholat subuh itu usahakanlah berzikrullah. Kita banyak dosa. Mudah-mudahan dengan begini kita diampuni dosanya dengan bantuan tentunya rahmat dan maghfirah Allah. Kemudian malaikat mendoakan kita. Ini kita masing-masing masih didoakan malaikat. Masih didoakan malaikat ini. Semuanya masih didoakan malaikat. Duduk lama-lama aja di dalam lingkungan. Ini kan zikir namanya. Lingkungan zikir. Walaupun dia bukan anggota pengajian kita, itu dia dijanjikan maghfirah dari Allah. Saya ampuni dosanya. Saya tidak peduli dia mau ikut golongan kajian itu atau tidak. Dia hanya duduk saja, ya Allah, kata malaikat. Dia ini datang duduk aja, bukan mau mengaji. Saya ampuni dosanya. Karena saya tidak peduli dengan orang yang duduk di situ dengan keutamaan orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa. Jadi kita termasuk penyebab ampunan dosa saudara kita kalau kita lama-lama berzikir. Ini antara lain begitu. Jadi usahakanlah sabar. Ini tadi sabarlah dalam beribadah. Sabarlah dalam beribadah. Demikian. Ya, silakan. Gimana? Pada saat? Enggak. Jadi melihat Allah itu, kalau dia mau hisab itu mengerikan itu. Enggak ada kesempatan di situ. Jadi melihat Allah itu adalah setelah kita masuk surga. Setelah kita. Jadi puncak, banyak ulama mengatakan puncak nikmat di surga adalah dikasih izin melihat wajah Allah yang kita rindukan, yang kita sembah, yang kita minta pertolongannya selalu. Ada doa Rasulullah, "Warzuqna ladzatan nazra ila wajhikal karim." Apa artinya? Ya Allah, berikan kami karunia bisa melihat wajahmu di surga. Di surga ini. Jadi kejadiannya di surga nanti. Karena Allah sudah menguatkan kita, sudah mengizinkan kita untuk Allah membuka tabir. Ada hadisnya itu panjang. Allah membuka tabir untuk bisa kita melihat Allah dengan izin Allah. Demikian. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.